maka dia harus dibunuh. Itu ajaran Yesus tuh. Sedangkan di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, Kristen kita tengok, makanya pendeta tadi bingung. Ditanya, kenapa kita harus ibadah minggu? Percaya aja. Wah, sama seperti iblis. Kenapa saya harus makan buah ilmu pengetahuan? Makan aja, pokoknya kau hidup. Makan aja. Itulah yang terjadi sekarang. Ya itu asalkan yang percaya. bingung. Iya. Saya udah 2 bulan lebih ikuti abang, terus saya ambil kalimat-kalimat yang pentingnya dari abang, terus saya tanyakan ke pendeta, ya malah bilang jangan didengerin. Jadi saya bingung, saya mau menolak gimana, ini masuk akal? Ya, tahu Iya. dan saya Iya. Keren. Iya, betul. Masya Allah. Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kan gitu intinya. Iya. Harus akal. Ya, bila mana yang di sini masih ada yang ragu, mungkin KTP atau gimana, saya serahkan ke siapa? Wah, alhamdulillah mau bersyahadat. Masya Allah, saudaraku. KTP kirim ke Bang Handi. Mohon maaf. Keren. Daeng, Bang Handi. Bagaimana dengan Bang Handi, mau KTP dia kirim. Bapak isi saya? Tulis nomorku di bawah, yang tahu Boleh, nomorku Bang. di bawah. Nomor saya di bawah, tolong yang tahu nomorku tulis di bawah. Mohon maaf. Istrinya. Iya. Alhamdulillah. Ini bagaimana? Dalam Al-Quran Terharu dikatakan, loh, ya Allah. ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu. Jadi yang pertama yang harus kita jaga diri kita dulu. Setelah kita matangkan jaga diri kita, kita berusaha dengan sekuat yang kita bisa untuk menjaga keluarga. Itu orang beriman itu gitu. Bentar Bang, saya sesak napas Bang. Aduh. Masya Allah. Minum Bang. Bentar minum dulu, izin dulu. Enggak nyangka ya Allah. Bentar izin minum. Bentar. Siap. Silakan Bang. Nanti KTP-nya di setor aja sama Bang Handi, insya Allah. Kalau Yesua Al-Masih ini kan tidak perlu, sebab beliau ini sudah anak soleh. Beliau sudah muslim dari sejak lahir. Good. Ya sekarang begini dulu ya Bang. Ya keluarga saya nomor 2 kan dulu, intinya sekarang saya kan diskusi dengan abang ya Bang ya. Iya benar. Ya 2 bulan saya nyimak abang, saya nyimak di luar Bang, saya nggak masuk lab ya, cuma di luar doang. Loh kok ini masuk di akal? Ya mohon maaf Bang, saya punya akal ya, saya nggak mau dikatain manusia yang nggak punya akal, saya nggak terima. Iya betul. Saya nggak terima. Abang sekarang bilang saya nggak punya akal, so maaf, saya nggak terima. Pasti abang, saya bantah omongan abang. Saya manusia, saya punya akal. Cuman di semua perkataan abang, pernyataan abang dengan mengucapkan Al-Quran dan artinya, kenapa kok bergetar ini hati Bang? Kok ada Allah ini? Saya cuman berpikir ada apa ini, ada apa? Tanya besar kan Bang ya di hati saya. Cuman dipikir lagi, saya pakai akal. Saya belajar dulu ke teman, saya ngobrol sharing ke teman. Ya semua bilang bahwa yang kamu sembah salah. Ya gimana lagi, udah terlanjur kata saya gitu kan. Ya bukannya saya mau pansos, mohon maaf ya Bang. Sekali lagi udah semuanya yang sekarang 3,9K, bukan saya mau pansos, bukan mau apa gitu. Tidak ada untuk pansos apalagi apa-apa, tidak ada. Cuman yang nge-DM, yang ngehujat banyak banget Bang. Bentar Bang, pusing saya. Iya, nanti sahabat di bawah itu akan diam dengan sendirinya
kalau identitas abang ini udah sampai ke bagian humas kita Bang Handi, insyaallah. Jadi kenapa saya banyak-banyak menghimbau kemudian teman-teman ini untuk masuk ke Islam meskipun bukan dalam kadar pemaksaan ya. Di Islam itu dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Kalau mukmin kan pasti Islam. Kenapa beruntung? Karena mereka ini memiliki warisan. Warisannya adalah surga Firdaus. Terkait dengan dosa mereka, umat Islam nih ya, punya dosa selama mereka tidak menduakan Allah. Apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Pada hari kemudian ketika manusia dikumpulkan pada hari penghimpunan. Jadi setelah dunia kiamat, sangkakala ditiup terak, tak ada kehidupan di alam semesta ini lagi selain daripada Allah. Lalu kemudian dibangkitkan kita dari alam kubur, dihakimi, dikumpulkan dalam padang mahsyar yang luas. Manusia dihimpun kemudian. Apa kata Allah? Hari itulah aku akan mengungkap dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian hari demi hari yang kalian lakukan sebelum ada di padang mahsyar ini. Diungkap, diperlihatkan, dipertontonkan kemudian. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa kata Allah? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Indahnya tuh di Islam. Ada nggak yang kayak gini-gini? Udah bayar per bulan tiap bulan. Ya. Gak ada yang kayak gini-gini, gak ada. Duduk paling depan itu yang banyak uang banget. Mohon maaf. Iya, Masya Allah. Ya, jadi terus memang saya betul bilang yang sampai ke kepada teman Islam itu saya, adalah mereka yang berakal. bilang ke teman saya, terus ada nggak satu doa atau satu ayat yang bisa saya yakini bahwa agama Islam itu benar? Al-Ikhlas. Nah, Katanya gitu bang. iya. Kulhu wallahu apa bang? Ahad. Kul Qul huwallahu ahad. huwallahu ahad. Ya, Nah, itulah dia. Ya. mohon maaf. Artinya Iya. Bang? Katakanlah dialah Allah yang esa. Jadi kita diperintahkan kemudian Rasulullah mencontohkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Dialah Allah yang maha esa. Katakan itu dengan ikhlas. Katakan dengan seikhlas mungkin. Jangan karena terpaksa, tetapi karena fitrah kemanusiaan. Sebagai insan manusia, secara naluri manusia, mereka semuanya dilahirkan dalam keadaan bertuhan. Ikhlas. Jadi tanpa pencarian dalam arti kata, mencari mana yang Tuhan ini. Yang tinggi atau yang rendah. Yang panjang, yang bulat, atau gemuk, yang kurus, atau yang mana. Ikhlas. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pokoknya yang lain bukan Tuhan. Hanya Allah yang Tuhan. Ikhlas. Tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Makanya dikatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, itu dia. Bang. Udah. Iya, silakan. Sudah dulu bang. Bentar dulu, saya mute dulu. Bentar bang ya. Bentar, Allahu Ya. Akbar. saya mute dulu. Masya Allah. Tersentuh hatinya ya Allah. Izin mute bang. Izin mute bentar bang. Izin. Silakan. Al-Quranul Karim menjelaskan innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda mereka, dan tidak berguna anak-anak mereka terhadap azab Allah. Wa ulaika hum waqudun nar.
dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Apa kata Allah kemudian? Kadabi ali Fir'aun, keadaan mereka seperti keadaan Fir'aun, walladina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran, kata Allah. Fa akhazahumullah bizunubihim, maka Allah menyiksa mereka dikarenakan karena pengingkaran mereka, dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, Allah sangat berat hukumannya. Kullil ladina kafaru satughlabun wa tuhsarun ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul, kepada orang-orang kafir, lilladina kafaru, kamu pasti akan dikalahkan, dan kalian semua orang-orang kafir pasti akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Kata Allah kemudian, kad kana lakum ayatum fil fi'atain taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Sungguh kata Allah, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Apa kata Allah? Allah menguatkan dengan pertolongan bagi siapa yang dikehendaki. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ini kata Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantara minas sahab wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan mereka cinta terhadap apa yang mereka inginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpu dalam bentuk emas dan perak, dan seterusnya, hewan ternak, sawah, ladang, dan seterusnya. Itulah kesenangan dunia ini yang mereka kejar, dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Lalu Allah mengatakan apa? Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah, A'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahhara wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakan kepada mereka, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Dari harta, emas, perak, perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan, di sisi Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, pasangan-pasangan yang suci, serta ridha dari Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhanku, ya Rabb, ya Rabb, Rabbana innana, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. As-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'ima bil qist
La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain dirinya. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Menyatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dimuliakan di sisi Allah hanyalah dinul Islam. Seperti itu saudaraku. Silakan. Ini Masya Allah, Allah Akbar. Sudah dikirim KTP-nya Bang? bentar Bang. Bentar dulu. Oke, Masya Allah. Sabar, biarin dulu. Bang, ini bagaimana dengan ibu bapak istri saya? Iya. Ibu, orang tua. Betul. Nah, Al-Quranul Karim menyatakan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi. Kami perintahkan kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan ketika kemudian kedua orang tuamu mengajakmu, memaksamu untuk menyembah selain daripada aku, mempersekutukan aku dengan hambaku, dengan tanpa ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dengan ma'ruf. Jadi orang tua yang hidup dalam kegelapan, istri yang hidup dalam kegelapan, kita niatkan untuk kita selamatkan dengan kita datang sebagai pembawa cahaya di tengah-tengah keluarga. Jangan dibiarkan gelap. Jangan dibiarkan kemudian mereka hidup dalam kegelapan. Kita yang sudah mendapatkan cahaya ini harus membiaskan cahaya yang ada dari dalam hati kita kepada orang-orang yang kita cintai. Makanya yang saya katakan tadi, inna ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dari api neraka, lalu pelihara keluargamu. Itu jelas itu. Jadi kepada orang tua, kepada istri kita harus kita diajarkan oleh Al-Quran. Berbuat baiklah mereka. Ya. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Meskipun mereka mengajak kalian ingkar, keluar kembali dari Islam, tetap aja perlakukan mereka dengan baik. Itu kata Quran. Aduh, lumayan juga berat ya Bang ya. Iya. Masya Allah. Aduh, ini baru kali ini Bang bergetar gini hati Bang. Iya, Masya Allah. Hampir semua mu'allaf seketika mereka selangkah menuju hidayah, itu sama yang Anda rasakan. Ya, merasakan indahnya Islam itu seperti apa gitu ya. Sesak ini napas Bang. Aduh. Masya Allah. Aduh. Ya, saya bingungnya dengan keluarga Bang bagaimana. Keluarga ya harus Bang. Iya. Seibarat abang ini melihat keluarga dalam keadaan bahaya, apa yang kita lakukan? Kita tentu mengambil sikap. Ya apa itu? Mengambil sikap kemudian untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dengan cara apa? Kita harus terselamatkan dulu. Seibarat Anda hanyut bersama dengan keluarga di sungai,
apa yang Anda lakukan sementara Anda sendiri juga dalam keadaan hanyut. Jangan kemudian Anda sudah sesak napas, sudah mau tenggelam, mencoba untuk menolong. Lebih baik Anda tolong diri Anda dulu. Setelah Anda menolong diri Anda, sudah dalam keadaan aman, baru kemudian datang memberikan pertolongan kepada keluarga. Itu logika sehatnya, itu seperti itu. Jadi jangan membiarkan hanyut bersama-sama sampai kemudian kematian datang. Jangan. Selamatkan diri Anda dulu, habis itu ngambil bantuan, minta kepada Allah pertolongan untuk memberikan bantuan agar keluarga kita itu mendapatkan hidayah. Sekira gitu sahabat. Bang Handi monitor. Ya, silakan Bang Handi. Monitor paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Agan kalau mau salam jangan ditunda lah. Bisa bertukar nomor bang. Teman-teman di bawah yang tahu nomor kok ditulis dong. Diketik aja di bawah, saya di SS mungkin atau gimana bagusnya, Bang? Iya, nanti di WA ke saya aja. Coba ya saya ketik sendiri kalau nggak ada yang mau. Ya ketik aja di bawah. Bisa Bang Andi. SS, Bang. Udah bisa ngetik Bang Andi? Bisa. Udah saya belajar tadi. Udah saya ajarin kemarin. Bang Andi kalau ada apa-apa kan minta ajarin saya. Itu nomor ini saya, Bang. saya ini, bahaya ini. Ini saya Kalau udah enak dengar ini. dari logatnya, Kang Agan ini orang Sunda ya? Itu bang nomor saya di bawah bang. Banyak tuh. Iya, orang Sunda kayaknya. Udah saya SS, Bang. Kang Agan orang Sunda. Saya tunggu KTP-nya ya bang. Saya tunggu WA-nya. Oke, lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Kang Wah, Agan. indah kali itu Bang. Di Islam itu indahnya pada saat bulan suci Ramadan itu indahnya itu nggak bisa dilupakan gitu ya. Bentar dulu, Bang, sesak ini nafas. Aduh, baru kali ini. Kasih napas buatan Bang Andi. Tapi kalau pernah saya punya temen ya, indahnya katanya di bulan puasa ngopi di siang hari sambil merokok. Ternyata weton. Kurang Gue bilang lu uji iman gua, kagak lah gue bilang. Gak bener lu, gue bilang lu. Memang nikmat ya Bang Andi ya makan sambil ngumpet di bulan puasa gitu ya kan? Menurut dia kalau gua nggak ngaruh gua pakai. Bang, satu lagi pertanyaan, Bang. Kalau misalkan saya bersyahadat, apakah dosa saya diampuni yang lalunya? Oh iya, semua dosa-dosa yang lalu-lalu Kalau saya itu udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jelas itu. Jadi nggak perlu diragukan kemudian orang mu'allaf itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian di dalam Al-Quran surah, ada yang ingat? Al-Anfal ayat berapa? 30 berapa itu ya? Ayat 38 ya sahabat-sahabat sekalian. Allah kemudian menceritakan bagaimana mu'allaf ini itu diampuni dosanya oleh Allah. Apa kata Allah? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Ya, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kata Allah. Jadi diampuni semua dosa-dosanya. Itu janji Allah di Al-Quran, Bang, atau gimana? Al-Quran. Al-Anfal ayat 38. Iya, Bang. Begitu, Bang. Iya, jadi orang-orang kafir di antaranya waktu itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Siapapun mereka, orang-orang kafir, ketika mereka bertaubat, kembali ke jalan yang benar yaitu masuk Islam, maka mereka punya dosa dihapuskan oleh Allah yang lalu-lalu. Kebaikannya tetap
tidak dihapuskan, hanya dosanya. Kalau Jadi nggak usah ditebus ya Bang ya? Saya Iya, nggak perlu penebusan. sekarang, terus saya bersahadat sekarang, saya Islam sekarang. Pegadaian. Besok bagaimana Bang kalau keluarga tahu kalau saya diusir atau gimana, itu gimana Bang? Ini saya masih bingung Bang tentang masalah keluarga. Mau saya ini bersahadat sekarang, mau saya Abang posisi di mana? maaf kurang kedengaran. Abang posisi di mana? Saya di Jawa Barat, di Bandung. Oh, Jawa Barat. Ada api Jawa Timur Jawa Timur Jawa Barat. Kemarin yang di Sukabumi itu gimana? Rencana mualaf center kita di sana. Udah A1 Bang Juma. Tinggal penandatanganan surat, tinggal bikin surat dari API. Nah, itu dia makanya. Ngumpet-ngumpet dulu. Izin Abang, mohon maaf saya bicara. Apakah ngumpet-ngumpet dulu atau gimana ini Bang? Saya jadi bingung Ya, Bang. ngumpet-ngumpet aja dulu, pelan-pelan. Gak usah terlalu dipamer. Aku udah Islam loh. Gak usah dipamer kayak gitu. Ya. Baru kali ini Bang. Cuma ada satu Bang. Ada satu, Anda udah punya istri. Ini paling Udah. berat nih. Abang udah punya istri. Sudah, sudah. Nah, ini paling berat Bang. Ini paling berat karena kalau Anda sudah bersahadat, Anda tidak boleh lagi berhubungan dengan istri Anda ketika istri Anda belum Islam. Ini paling berat. Gimana? Aduh. Ya, Anda cinta Allah atau Resiko. cinta istri Anda? Oh iya. Ya, oke. Siap. Guyon aja ya. Bercanda aja tadi. Oke, iya. Ini berusaha menghibur diri, ini sesak napa? Kang Agan ulah dibeberat, Kang Agan hayu geragasnya. Ulah loba Gaskeun pikiran. hayu. Ulah gaskeun lah jeung urang lah. Kayak jeung urang panggil di Sekenda mana, Pak hayu. Kang, tak aya KTP-nya di dia, kumaha ya Kang? Ayo Kang Agan kirim dulu KTP-na yuk. Hayu tiasa lah. Gampang Mas. Kan iya bingung teh. Geus ulah loba kabingung si Darso. Kumaha mah mah bingung, tak mau. naon mah ya sahadat ya. Tak Si naon Darso Kenapa ge berubah? loba kabingung baheula maot hayu. Kenapa berubah jadi TVRI Bandung? Heeh. Ini mah pendekatan Sunda, secara TVRI persuasif. Sunda. pendekatan secara spiritual Pak Di. Pendekatan secara persuasif. Saya tahu. Izin ya, Guru saya Nda, izin. ngerti. Iya, ente naon. Ente Tenanan, eta mah badak kok udah uut atuh man. kumaha kampret. Ah, Kumaha aku aneh Ketua wae atuh. JK. Oh, jadi misalkan saya udah bersahadat, saya udah Ayo Kang Agan, orang tanggung jawab lamun aya naonnya api Jabar ge aya Kang Agan. Jangan ada yang tahu. Kang tos di WA Abdi mah, tos rontos. Bang, izin Bang, saya bertanya lagi satu kali lagi. Kalau Ya, misalkan mangga. udah bersahadat sekarang, saya masuk Islam sekarang, berarti besok jangan ada yang tahu keluarga saya gitu, Bang. Ya tenang we pokoknya mah aman ya. Aman. Iya. Nggak kenal sama keluarganya Bang. Amankan diri juru saya. Oke, itu gimana, Bang? Iya, betul. Pelan-pelan. Kalau yang di Jawa Barat, ini yang di Bandung, posisi siapa, Bang? Aya, nanti saya tak kasih nomornya. Loba di itu mah loba jelema Jelema naon mah ngomong apa itu? Kalau Kang Agan di palihan mana Kang Agan di Jawa Barat nak? Sukabumi, Siwastra. Cianjur teh ya. Sukabumi. Kranjo. lamun di Bandung mah jelema di Leuweung banyak loba eta di Leuweung. Monyet eta mah. Jadi apa artinya tadi itu? Apa Bang? Banyak nyemot di Bandung. Lain Orang kita itu Ciwastra. suka makan labu siam katanya. Ciwastra Cianjur Selatan, Kang. Iya, kampungnya Kang Siwastra. Erik itu di sana kan banyak itu gereja. Oh, itu mah tuh aya kampung Cina dirinya. Di kampung Pemurtadan di situ. Lama, saya sudah di sana. Jadi Yuli sudah pernah ke sono. Hayo gerak kirim Cakadut KTP-na di ayo Indonesia. geragas. Allahu Akbar. Hayo gerak kirim KTP-na. Bentar ini. Di WA saya aja dulu Kang, di WA. Masuk dulu ya. Ya. Bentar. Nah, Bentar. Gerak tuh Kang, engke HS jeung aing. Bentar. kasih Bang. sama.
Ini kalau Saya Cianjur jago Selatan dia futsal, jago lari, Sundanya baru sudah kali halus. ini saya sesak napas. Cianjur Selatan. Pade kirim napas buatan Pade. Bentar saya turun dulu, saya save, saya kirim ke nomor yang tadi ya. Mangga Kang. Gitu. Mangga. Abdi itu di mana itu di Cianjur Kadito. Selatan, mana itu di Mangga. ini Salah. Padalarang. Jambu. Padalarang Abdi mah. Kang Padalarang Abdi Garuda. mah. Kang aya awewek teu awewek apa awewek? Aya awewe di dieu. Ini serius ini. Biar cepat. Iya serius. Ya kok pada bercanda nih Akang ini kok bercanda. Akang mau orang WA serius. saya Udah, aja. SS. Nomor saya kan sudah ada sama si Akang tuh. Ya Akang WA saya nanti dikirim KTP-nya. Ya ini mau di save dulu. Itu kok ada yang komentar ulah HS jeung aing pedang dong, apa sih maksudnya? Tak ada naon itu mah. Biarin aja. Berarti saya keluar dulu, saya save nomor tadi, terus saya kirim ke nomor yang tadi gitu, Bang. Iya Kang. Saya Handis Lebes Kang. Abdi teh di Padalarang. Iya. Kedah keluar heula Kang Agan. Ojo ka mana-mana Kang ya. Ojo ka Kang Agan mana-mana. teu kedah Ojo. keluar heula. Kang Agan langsung kirim ke WA dinya ke Kang Handi. Jadi Kang Agan nggak perlu keluar dulu dari TikTok, di atas aja. Ya bentar Bang. Sambil buka WA ya, kirim KTP Pak Agan ke Kang Handi. Tadi dari Protestan ya? Iya bang. Yang saya dengar itu gitu aja mah. Iya Bang, iya Bang. Jadi daerah Cianjur itu Julius pernah ke sono kampungnya Bang Erik gitu. Waduh di situ tuh. Mana tahu Yosua juga ikut mau sekalian gitu. Biar nggak boros kita. Sekalian. Bang Zuma. Iya bang. Iya, diundang itu Bang Zuma, diundang bom di Komalnya malam ini, bener? Mau Iya. ngapain dia? Biasanya dia telepon langsung. Sumpah kalau Bang Zuma itu mualaf kan Bang, si bom itu enak Bang Zuma. Jangan, Waduh. kasihan nanti penjual BPK sama babi-babi lainnya di situ. Nggak ada lagi yang Enggak, bener malam ini Bang Zuma, Iya, Rifa itu disuruh masuk, beneran disuruh masuk. Masuk itu tujuannya apa? Supaya challenge-nya rame, dapat koin. Itu doang, ya, nggak ada yang lain mah. Ya, masa cuman Ngapain yang dicari nyuruh-nyuruh? itu. Emang siapa dia nyuruh-nyuruh? Woi. Siapa dia nyuruh-nyuruh itu merintah-merintah? Kita tahu Iya, tekniknya. yang nantang gitu. Lelah. Kalau mau Nantangin aja Bang yang Zuma diskusi. masuk ke sana gitu. Atau diundang aja bom ke situ Nyuruh-nyuruh kalau sih. bisa. Ya, suruh ke sini kalau berani. Oh, yang nggak berani tuh. Udah lah Bang, nggak usah diomongin. Ini. Oke. Abang aja, Bang Zuma. begini aja ya, Bang Zuma. abang yang lawan dia aja gitu kan, beda server. Bang Yosua ini Kristen apa Bang? Enggak. Apa Bang? Kristen apa? Kristen apa? Kristen Iya liberal Bang. Kristen. Liberal Kristen dia. liberal. Liberal. Iya. Makanya saya mau nanya Bang Zuma gitu. Aku tadi siang sama kamu itu pusing kepalaku Aduh, bener-bener kau itu Yesua. Gimana sampai pusing? Ngomong-ngomong pengen ketinggian tapi kayak anak SD itu langsung ambil baju dokter praktek gitu loh. Jangan gitulah Bang gitu. Jangan gitu. Jangan langsung menjadikan seseorang seperti itu. Coba aja deh, coba nyambung nggak kalau sama Enggak, cuman baju mah? saya mau nanya Bang Zuma. Iya, mangga. Saat ini Iya. biar dapat pencerahan gitu, dapat ilmunya gitu.
Bang Suma atau perspektif Muslim sendiri kan sudah memahami, mengetahui sendiri bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus, kan gitu. Halo? Iya, betul. Ya oke. Sudah tahu nyata faktanya bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus. Kenapa masih membawa perspektif Islam ke sana, kan gitu? Iya, gimana? Iya, Al-Quran yang mengatakan itu. Gimana Bang? Santai ya Bang ya? Wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan terkait agamamu. Itu jelas itu. Jangan kau mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Berarti merujuk kepada siapa tuh kalau ahli kitab? Kan Paulus itu mengatakan dirinya sebagai ahli kitab. Jelas itu Bang. Terus Bang? Iya. Nah itu dia. Makanya ketika Al-Quranul Karim menjelaskan itu ya, kami umat Islam yang berkecimpung di dunia apologet, Oke. ya pasti tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah pendiri agama saudara. Begitu ya Bang ya? Iya. Bukankah Benjamin itu di dalam di dalam Roma 11 ayat 1 itu, Paulus itu kan keturunan Benjamin dari Abraham. Yes. Oke. Ya itu dia makanya. Gitu. Iya, bagaimana Filipi misalnya 5. Oke. Nah, Iya. gimana? Ya, gini Bang. Oke lah. Apa namanya ya? Menurut saya, perspektif saya ya terhadap Muslim di perdebatan, di forum debat-debat gitu, selalu menghujat Paulus gitu, atau apa namanya, sangat membenci Paulus gitu. Ya jangan ini Bang. Al-Quran Gimana, itu kan sudah jelas. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia. Ya, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang dikatakan Al-Quranul Karim. Bagaimana Bang kalau oke, gimana? saya potong dulu ya Bang ya. Silakan. Bagaimana ya seandainya sedangkan Anda Bang Zuma gitu bersama Muslim yang menyoroti Paulus kan tidak hidup di zaman Paulus. Tidak bersama mereka, faktanya seperti apa Paulus itu secara spiritual kepada Tuhannya, kan gitu. Siapa tahu di bawah-bawahnya termasuk Martin Luther setelah Paulus itu yang menyebabkan tersebarnya Kristen yang sesat gitu. Kenapa harus Paulus yang ditekankan bahwa Paulus itu sesat? Padahal Paulus itu keturunan Nabi Ibrahim. Ini Bang, ahli kitab itu, Al-Quran itu juga mengecam ahli kitab. Al-Quran mengecam mereka. Al-Quran saya mengatakan itu. Belum lagi kami yang ikut ya dalam dunia debat lintas agama, kami belajar Bible. Coba, bisa enggak Anda meloloskan Paulus di data Matius 23 nomor 15 itu? Bisa enggak? Seperti enggak apa akan pernah isinya, bisa. Bang? Seperti apa isinya, Bang? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang. Setelah engkau tobatkan, maka engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Bisa nggak Paulus lolos dari situ, Bang? Siapa itu yang dimaksud? Orang Farisi itu kan nggak hanya Paulus, Bang, di situ, Bang. Iya, lalu Farisi siapa yang nyeberangi laut? Di Alkitab sendiri banyak, Bang, Farisi di situ.
Iya, Bukan tapi hanya Paulus. yang mentobatkan orang kemudian masuk ke dalam agamanya Banyak itu bang, siapa? banyak. Cuman untuk mencari pribadi orang siapa itu selain Paulus. Kita juga bingung bang. Nah itu dia makanya. Sekarang permasalahannya jelas kan, bahwasanya orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus di sana, ya apapun itu karakternya terpenuhi oleh Paulus. Gimana dong? Begini bang. Saya mengambil perspektif Islam ya. Atau Ya. peristiwa-peristiwa Islam. Saya kan liberal. Semua agama sedikit itu saya baca. Atau saya baca ya. Seperti halnya begini bang. Oke lah. Katanya sejarah itu para wali dulu menyebarkan agama di Jawa itu. Di Jawa itu kan mengenalkan agama Islam kan gitu bang. Dia kan Iya. menyesuaikan diturutin gitu. Paulus kan untuk masuk ke wilayah penyembah pagan, penyembah ya anggaplah dogma-dogma penyembah dewa-dewa gitu. Gimana kalau seandainya kapasitas Paulus itu seperti halnya Wali Songo waktu menyebarkan Islam? Begitu. Kita Ada lihat lagi. Oke, endingnya. yang lebih ekstrim lagi bang. Yang lebih ekstrim lagi. Sesi Jenar ya. Sesi Jenar yang mengajarkan ketauhidan kepada Tuhan. Bahkan dirinya menganggap dirinya al-haq, aku kebenaran. Kan gitu bang. Gitu. Tapi kalau semua ulama kan berpendapat kalau al-hal itu Sesi Jenar itu enggak sesat. Dirinya sendiri yang sesat itu yang di bawah-bawahnya. Gimana misalnya Paulus kan keturunan Nabi Abraham gitu. Paulus jelas sesat bang. Paulus jelas sesat. Dia mengatakan bentar bang. Anda udah panjang bang. Sedikit. Paulus itu Kita akan jelas diskusi, sesat. biar saya diskusi sama Bang Anda udah Suma. kepanjangan bang. Anda udah kepanjangan. Ya, Paulus sendiri sudah sesat. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu kotoran. Filipi 1 ayat 8. Masih bela Paulus. Sebenarnya bukan begitu perspektifnya bang. Aduh. Salah itu. Bacalah. Hukum Ya, saya Taurat itu zebulon, kotoran. Cobalah baca sendiri gimana. Yuk perikopnya gimana. Baca sebelumnya ayatnya gitu. Karena yang saya pahami Anda udah baca ayat itu. Ya makanya dibacakan Pak. Situ kan lebih ahli dari saya. Saya kan diskusi itu. Biar tidak ada penghujatan di antara kita. Enak kita. Kan Ini Islam saya bacakan, ada oke. prinsip. Oke, Saya bacakan bang. Saya bacakan. Aduh, bang jangan nerotos saja bang. Saya bacakan Oke, bang. silakan. Oke. Kita baca dari ayat 6 ya. Iya, Kita terus baca baca. dari ayat 6. Tentang kegiatanku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nih. Jadi dulu yang merupakan kebanggaan dia taat terhadap hukum Taurat itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Tuh. Jadi Masih bela Paulus. Begini bang. Oke lah ya. Ini kan menyangkut keyakinan orang. Oke lah. Perspektifnya beda. Perspektifnya Muslim ketika membaca ayat itu kan lain kan gitu sama perspektif kita yang saudara Kristen gitu kan. Kalau menurutmu gitu, gimana? oke lah, Kalau anggap- menurutmu? Silakan, Ini, Bang, silakan saya- menurutmu gimana? Saya bukan pendeta bang. Saya bukan pendeta. Aduh. Atau saya bukan. Ya kita kan namanya diskusi. Kan namanya diskusi. Soalnya banyak sekali ayat-ayat Paulus itu. Oke bang. mengesahkan Tadi Tuhan. Anda menyangkut soal wali songo. ada Bentar, bang, sedikit, bang. ada kalimat tauhid juga Paulus gitu. Bentar bang, saya ini kan cuma jawab bang ya. perspektif. Aduh, Anda ini kok nggak mau Paulus- gantian sih? Anda ini kok nggak mau gantian?
Tadi Anda menyangkut Wali Songo. Wali Songo itu tidak bertentangan dengan Quran. Hanya metode dakwahnya saja ya yang mereka gunakan untuk mendekati orang-orang di masa itu. Tapi secara akidah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Beda dengan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6 ya. Di situ dikatakan meskipun kita tahu banyak Tuhan ya, baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah itu Yesus nggak pernah mengajarkan itu secara tauhid. Paulus batal karena dia menyekutukan Tuhan. Secara hukum dia juga bertentangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hukum Taurat tidak mungkin dibatalkan. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 hukum Taurat batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Bertentangan, jangan kau bandingkan dengan Wali Songo. Wali Songo tidak bertentangan dengan akidah. Tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Hanya metode saja yang digunakan sebagai pendekatan. Misalnya orang-orang Hindu pada masa itu suka dengan musik, suka dengan gamelan. Sunan Kalijogo mendakwahi mereka pakai gamelan. Tapi secara akidah tidak berubah. Beda bang, jangan disamakan bang. Lanjut akhi. Iya. Kalau saudara Yesus Al-Masih ini, pendekatan apa yang saudara pakai? Bible Anda nggak paham. Terus, apa yang menjadi landasan saudara kemudian untuk mempertahankan pendapat Anda sementara Anda nggak paham Bible? Kalau saudara kemudian mengatakan Paulus, lah faktanya orang-orang Yahudi bahkan Yesus juga mengecamnya kan? Kalau saya minta penjelasan dari Anda, Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu kira-kira menurut Anda itu siapa? Kalau saya sih itu Paulus. Kalau menurut Anda itu siapa yang dimaksud Yesus di sana? Saudara. Saudara Yesus. Ayo bang. Siapa oknum yang duduk di Matius 12 data 43 sampai 45? Kalau bukan Paulus itu siapa? Jawab Siapa dia? Jawab. Buka mute tuh. Ayo. Ya, halo. Iya bang. Iya. Kalau ditanya bang, apakah Paulus? Yang jelas saudara Kristen, ya nggak akan jawab Paulus bang, karena bukan Iya. Paulus di situ yang Yang saya dimaksud, tanya, gitu. kalau saudara sendiri siapa? Ya bukan Paulus. Ya ada yang dimaksud Yesus, yang dimaksud Yesus di ayat itu orang Farisi yang seperti Yesus katakan. Tapi kalau merujuk kepada Paulus, kalau saya itu jangan dulu, karena banyak ayat-ayat tentang Paulus itu sangat apa ya, sangat mulia lah gitu. Gitu Contohnya? aja, Bang. Contohnya yang mulia? Iya, kan banyak bang, banyak di Contoh. Korintus. Cobalah baca keseluruhan di Korintus bang ya. Ya Di apa yang Korintus. Isi-isinya. apa? Begini bang, untuk untuk menjelaskan contohnya apa kan gitu. Contohnya ya termasuk pengajarannya bang. Pengajarannya bukan pengajaran yang perspektif Islam tekankan, yang selalu serangan gitu tentang ketuhanannya. Padahal di situ kan Tuhan cuman satu, di situ kan sudah dijelaskan di Korintus juga ada, cuman ada satu Tuhan dan satu junjungan sebenarnya kan di situ.
Kan, Lalu sudah itu jelas. Kristen ini bagaimana? Enggak ada bedanya sama Islam ketika Islam Lalu menguatkan Kristen Allah ini dan Nabi menyembah Muhammad Yesus itu junjungannya. dan Saya bilang, Kristen Bang, ini begini Bang, saya kan liberal, kan gitu. dan Makanya Kristen saya- ini Kau diam dulu. Diam Oke, dulu oke. kau ditanggapi. Kau juga ngomong gimana? Silakan Gurunda. Diam dan dulu. Kristen sekarang ini menyembah anak Maria itu ilmu dari mana? Nah, ilmu dari mana mereka dapatkan sampai mereka menyembah manusia bernama Yesus? Ilmu dari mana selain dari Paulus? Silakan jawab. Lo? Disuruh jawab malah diem. Jadi ucapan Ilmu- ucapan Paulus yang mengatakan karena dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya itu mulia Bang ya. 1 Korintus 12:16 itu. 2 Korintus. Iya. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya. Itu kayak gitu mulia Paulus. Licik. Ya itu saya belum bertanya tentang hal yang sangat prinsipil. Saya cuma bertanya kepada saudara. Bagaimana Buka dengan mute, Kristen yang menyembah anak bayi Yesus? Bagaimana itu menurut saudara itu? Itu sudah betul. Bisa saya beri ulasan sedikit ya Bang. Iya, silakan. Sekaligus itu jawaban ya. Iya. Sebenarnya kan saudara Muslim sendiri, teman-teman Muslim sendiri kan paham, banyak mengerti antara Kristen, Katolik dan Protestan itu berbeda. Banyak perdebatan tentang Tuhan nggak berhenti-henti. Kristen liberal di sini kan reformis dari mereka sendiri. Kristen liberal ini meyakini bahwa semua agama itu benar. Sedangkan Kristen liberal ini tidak pernah mencari-cari perbedaannya, tapi di tiap-tiap agama itu mencari persamaannya. Gitu Bang. Iya, gimana ya kita mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan semua agama, membenarkan semua agama. Jadi gimana itu Bang? Kan begitu Bang. Itu orang yang nggak punya prinsip namanya. Kalau Ntar semua dulu saya agama diskusi, benar, Pak. kenapa hari Jumat kau nggak Jumatan, hari Minggu kau ke gereja, ya kan? Nanti hari Sabtu ke kelenteng Ini, gitu, kenapa Pak. nggak seperti itu? Katanya semua agama benar. Salah Bukan. lagi. Kan tiap Yesus sendiri kan berkata bahwa Tuhan itu esa. Di perjanjian lama, ya di perjanjian lama juga seperti itu. Begitupun Islam, Hindu pun juga seperti itu, Buddha pun seperti itu. Semua mengajarkan keesaan Tuhan. Kan begitu kalau bicara Tuhan, Bang. Apa yang membedakan dari mereka? Semuanya konsep. Kan begitu. Jadi saya bertanya, kenapa selalu ada perdebatan antara Islam dan Kristen ini? Apa Islam itu tidak memegang prinsip lakum dinukum waliyadin? Apa itu prinsip lakum dinukum waliyadin? Gitu kok enggak digaungkan gitu. Gitu, Bang. Apa itu Bang? Lakum dinukum waliyadin itu apa? Loh, kan seharusnya Abang lebih paham kan gitu. Lakum dinukum waliyadin ini yang sedang kami lakukan sekarang. Oh gitu ya Bang ya. Oke. Oh iya, Gimana? Oke Bang. ini yang kami lakukan sekarang. Nah sekarang Oke, gini aja deh, tambah mantap. terakhir dari saya. Karena saya tidak dapat Oke. ilmu sedikit pun dari saudara. Siapa Iya, oke. Paulus menurut Yesus?